Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan
BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Pak Haji Wawan. Semoga kita semua pada malam hari ini mendapatkan kujuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah, alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia ini, tempat yang kita cintai, tempat kita bermunajat kepada Allah, tempat kita berzikir kepada Allah. Karena sejatinya masjid ini adalah rumah Allah, rumah yang mulia ya. Tidak ada tempat yang disucikan ya, masjid kecuali masjid mushola ya, yang memang di dalamnya untuk ibadah kita sehari-hari, khususnya 5 waktu ya. Di luar 5 waktu adalah diagendakan atau dirutinkan, ada pengajian tiap pekan, ada pengajian tiap bulan, atau ada pengajian setengah bulan sekali. Itu adalah memang yang memakmurkan itu adalah kita-kita semua, dengan sudah diagendakan oleh ketua DKM dan pengurus yang lain. Bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan, mari kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan alam Kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, kita semua. Mudah-mudahan kita ini semuanya diaku oleh Kanjeng Nabi ya, diberikan syafaat, dikenal oleh Kanjeng Nabi. Berkat apa? Berkat kita banyak baca salawat, berkat kita mengkaji Al-Quran, berkat kita selalu ingat kepada beliau. Karena kalau salawat kepada Kanjeng Nabi itu insya Allah pasti diterimanya ya. Sampai dalam keterangan itu ya, jangankan kita sebagai seorang muslim, orang di luar muslim pun kalau mau baca salat kepada Kanjeng Nabi diterima. Saking mulianya Kanjeng Nabi. Itu kelebihan baca salawat. Bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan, setiap kita itu mempunyai profesi masing-masing ya. Kalau yang sudah pensiun ya mungkin sehari-harinya ada yang di kebun atau di mengisi hari-harinya itu ya supaya tidak jenuh, ada ke kebun, ada macam-macam ya, ada silaturahim macam-macam. Tapi yang masih aktif ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pelaut, petani, pedagang ya. Semua kita itu ternyata jabatan-jabatan yang kita gunakan itu, kita sandingkan, kita pakaikan itu sebenarnya tidak ada nilainya tanpa adanya iman dan Islam ya. Tadi saya bacakan di surah As-Saff nih ayat 4 nih, ayat 10 mengingatkan kita dari seluruh profesi-profesi yang ada di dalam diri kita itu. Di sini disebutkan bahwasanya yang diseru ya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah itu dalam ayat As-Saff ini ayat 10, surah As-Saff ayat 10, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan, kata Allah nih, maukah kalian aku tunjukkan atas suatu perdagangan atau perniagaan yang perniagaan atau perdagangan itu bisa menjauhkan kalian dari siksa yang pedih di akhirat. Kata Allah begitu dalam ayat ini. Nah, ternyata di dalam tafsirnya Dr. Quraisy Shihab di dalam tafsir Misbahnya itu menulis ya, Quraisy Shihab itu menulis dalam karangan tafsirnya itu adalah makna yang dimaksud dengan tijarah di sini, katanya itu adalah amal solih. Jadi perdagangannya itu kalau kita diniatkan dengan ibadah ya jadi amal solih, perdagangan itu sendiri. Nah, kata dari tijarah di sini seluruh amal solih. Amal soleh yang kita lakukan itu adalah tijarah. Karena tijarah itu kan perdagangan itu pasti pengen mendapatkan keuntungan kan. Sama
kita beribadah itu ya, beribadah selain kita pengen mendapat ridho Allah, supaya kita dapat tidak kena dosa ya. Kan kalau orang beriman mah takut ninggalin sholat ya kan? Takut. Mana berani kita ninggalin sholat 5 waktu? Karena yakin kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu ya dosa besar. Dalam hadisnya kan jelas, al farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Perbedaan antara seorang mukmin dan kafir itu apa? Yang membedakan itu adalah dia meninggalkan sholat atau tidak. Kencang tuh hadisnya. Makanya kita sebagai mukmin beriman tuh nggak akan berani walaupun lagi sakit. Karena kalau laki-laki mah Pak Haji ya, kalau laki-laki ya nggak ada izinnya sholat itu. Kalau perempuan kan ada ya, banyak izinnya, lagi haid, lagi halangannya kan. Kemudian lagi nifas ya. Nifas itu setelah melahirkan tuh keluar darah terus selama 40 hari, ada yang 60 hari. Itu. Kalau perempuan mah ada izinnya. Kalau laki-laki nggak ada Pak Haji. Kalau setelah balik itu laki-laki itu nggak ada izinnya sama Allah. Ya Allah saya izin nggak sholat gitu, nggak bisa. Paling nggak ada keringanan kalau kita berangkat jauh nih ke Jakarta, ke Bandung atau kemana, ke Jawa. Ada namanya rukhsah, keringanan. Keringanan itu maksudnya sholatnya bisa yang tadinya 4-4 jadi 2-2, dikosor, diringkas di jama kosor gitu. Yang tadinya 4 jadi 2. Itu pun ya kalau kita sudah menetap di satu tempat lebih dari 3 hari, itu angus tuh ininya, jatah kosor jamaknya itu gitu. Itu maka laki-laki itu selama dia setelah balik itu usia balik ya 13, atau kalau dalam kitab-kitab fikih itu kalau dia belum merasakan mimpi besar ya, maka batasnya itu 15 tahun. 15 tahun kalau dia belum mimpi basah ya tetap kan sudah balik karena sudah 15 tahun. Tapi ada yang 11 tahun, 12 tahun sudah mimpi, berarti balik juga karena sudah ada tanda-tanda balik itu. Jadi sekali lagi kita itu sebagai laki-laki itu tidak ada izin atau sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Kata Kiai Haji Zainuddin MZ itu ceramah yang sering kita dengar itu ya, lagi sekarat di rumah sakit, sampai bahasa Kiai Zainuddin itu nggak bisa menggerakkan, cukup dengan isyarah kita membayangkan sholat dalam hati, karena nggak bisa. Kalau kita masih bisa tayamum ya, tayamum cukup di tembok atau dianggap di situ ada debu ya, cukup tek gitu kan. Kemudian diusap ya, kemudian tek lagi 2 kali. Dan nawaitu tayammum wal istibahati sholati fardhulillahi taala. Terus muka ya, kemudian tangan kanan set, tangan kiri set, wis beres, langsung sholat zuhur atau asar gitu. Itu keringanan paling. Tapi kalau keringanan meninggalkan sholat nggak ada kalau laki-laki ya. Kalau perempuan ya ada. Pas waktu haid, pas waktu nifas itu. Bapak yang saya hormati, saya muliakan, sekali lagi tijarah di sini kata Dr. Khairul Syihabi itu adalah amal soleh yang kita lakukan itu ternyata ketika kita melakukan dengan benar, dengan ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan keuntungan pahala, dapat ganjaran gitu. Setiap hari kita melakukan amal soleh dan amal solehnya itu dicatat. Nah nanti dibuka tuh keuntungan. Ada kan kalau dalam Islam itu ada bulan-bulan tertentu ya, kayak bulan haram itu yang 4 itu kan dilipat gandakan. Bulan Ramadan tuh ada bonus. Itu keuntungan juga amal soleh. Kayak Lailatul Qadar itu kan semalam, tapi kalau kita ibadah jadi gitu ya, bonusnya jadi banyak. Itu keuntungan dalam amal soleh. Nah kalau Imam Asy-Syaukani mengatakan di sini tijarah di sini adalah
keuntungan. Amal soleh berupa ya perniagaan yang menguntungkan. Jadi perdagangan yang menguntungkan maknanya. Jadi kalau di sini kan tijarah, perdagangan yang menyebabkan perdagangan itu bisa bisa menjauhkan kalian dari siksa yang pedih. Ternyata kunci kita bisa bertemu Allah di surga nanti ya, kunci kita selamat sampai bertemu dengan Allah di surga itu apa? Kuncinya adalah iman dan amal solih. Makanya iman dan amal solih ini harus terus dipupuk, diserubuk, dikasih pupuk. Bagaimana cara memupuknya? Seperti ini. Kita saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita sama sekali enggak dekat sama pengajian, peteng Pak, gelap, enggak ada siraman roh. Karena intinya apa? Roh itu perlu makan. Jiwa ini perlu terus dinasihati. Di diri kita itu perlu nasihat. Termasuk saya pribadi menyampaikan ini, dan itu pun berimbas kepada saya pribadi. Gitu. Ketika seseorang sama sekali tidak ada sentuhan rohani, auzubillahi min dzalik, maka gelap. Yang namanya pengajian itu kan mendapatkan ilmu ya, dan ilmu itu kan adalah nur cahaya, dan cahaya itu bisa menerangi di dunia sampai di akhirat. Sudah jelas hadisnya, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ada keterangan yang lain, hadis lain, man aradad dunya fa alaihi bil Qur'an, man aradal akhirah fa alaihi bil Qur'an, wa man aradahuma fa alaihi bil Qur'an. Siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dengan ilmu atau dengan Al-Qur'an. Siapa yang ingin mendapatkan akhirat, maka dia dengan ilmu atau dengan Al-Qur'an. Siapa yang ingin mendapatkan dua-duanya, maka ia harus ada ilmu atau mendekat dengan Al-Qur'an. Karena sejatinya Al-Quran ini adalah satu kabar gembira. Quran ini kan kalamullah ya. Informasi di dalam Al-Quran ini benarnya itu benar mutlak, bukan benar secara secara individu atau secara kolektif atau secara subjektif atau objektif, tidak. Jadi benarnya itu benar mutlak. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran yang mutlak itu adalah kebenaran dari Allah. Nah, kebenaran yang mutlak dari Allah itu adalah Al-Qur'an. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan ragu-ragu dengan kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an. Kita masuk surah Al-Baqarah ayat 2 saja udah diingatkan itu. Alif lam mim, setelah alif lam mim apa ayatnya? Dzalikal kitabula raiba fihi. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kalau kita ragu, jangankan satu ayat, satu huruf nih ragu. Kayaknya ini bukan huruf ini nih, huruf ba nih. Saya yakinnya huruf nun atau bismillah dibaca bismillah gitu. Jadi berubah. Jangan seperti itu, jadi ragu-ragu bisa jadi murtad. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Quran itu tidak boleh diragukan sedikit pun. Oleh karena itu kita sebagai seorang yang beriman maka harus selalu dekat dengan Quran. Supaya apa? Supaya hudal lil muttaqin. Quran ini menjadikan petunjuk hidup di dunia sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa, orang yang takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah itu apa yang Allah perintahkan itu nurut. Kata Allah pengen begini ya begini. Kata Allah jangan begini ya jangan begini gitu, diturut Allahnya. Wong Allah itu sudah memberikan kita itu berbagai macam nikmat ya. Coba kalau dibayang diresapi antara sakit dengan gak sakit itu banyakan mana? Seumur-umur nih sampai sekarang nih kayaknya sakit mah iya jarang-jarang, walaupun ada pasti ya setiap orang pernah sakit, tapi kayaknya lebih banyak gak sakitnya. Kalau orang dia punten ya Pak Haji, istri Pak Haji ya lagi sakit,
Ya mungkin lamanya setahun atau 2 tahun ya Pak Haji ya. Dari umur yang setahun 2 tahun, jangan yang sehat tuh kayaknya lebih banyak sehatnya. Cuman masalahnya ketika lagi sakit ya Allah gitu ya. Ketika lagi sakit tuh rasanya kayak berat gitu. Emang begitu manusia itu. Sifatnya keluh kesah. Ditimpa yang nggak enak dia keluh kesah. Ditimpa yang enak kadang lupa gitu kan. Lupa bersyukur. Padahal ketika lagi enak lagi begini nih ya, kadang ya itu manusia itu begitu. Nah sekarang lagi sama Allah nih lagi dikasih panas terus nih ya, debu kemana ya Allah, kan pada ngeresu tuh ya, dikasih hujan terus aja, wih jemuran orang kering-kering aja ya, gitu. Jadi memang manusia itu begitu. Jadi seolah-olah Allahnya pengen diatur sama kita, ya Allah kalau bisa mah hujan tuh seminggu sekali gitu kan. Kan kayak diatur. Yang punya bumi ini siapa? Yang punya langit siapa? Coba. Kan Allah. Gitu kan. Ini kita pengen ngatur Allah, ya Allah hujannya jangan ini sih, jangan tiap hari, seminggu sekali aja. Atau panasnya, ya Allah panasnya ini aja, sehari panas sehari enggak gitu kan. Itu mengatur Allah jadi atur. Aneh ya manusia tuh gitu. Jadi memang sekarang itu begitu. Sekarang di mana-mana debu. Kemarin saya dari Kemis kemarin ya, Kemis lagi, sekarang hari apa nih? Jumat, Sabtu, Ahad. Kemis 8, Jumat, Sabtu 11 hari. Kena flu. Rasanya ya Allah, kasih flu aja berat. Jadi enggak, itu manusia itu begitu. Dikasih flu doang. Sampai hidungnya merah gitu. Dikasih sakit mata. Pernah sakit mata, Pak? Sakit mata itu kalau sujud itu sakitnya nut. Apalagi kalau sujudnya lama ada yang sakit mata. Kerasa sakitnya ya Allah di kepala itu. Sakit mata itu. Itu. Ada yang ya saya sendiri ya pernah merasakan sakit saraf kejepit ya. Saraf kejepit itu jangankan berdiri 10 menit, 5 menit, pugu 3 menit, 2 menit udah enggak tahan berdirinya. Sakitnya ya Allah, nyelekit Pak, kayak apa ya, masya Allah, sampai duduk sholatnya. Kalau belum kena uratnya di sini ya, di topung itu ternyata luar biasa itu, diunyel-unyel tuh ya, unyel-unyel tuh, itu kena, alhamdulillah itu, masya Allah. Jadi memang ketika lagi sakit, ya Allah, saya kalau sehat pengen sholat malam. Barang lagi sehat mah kawan dan baik subuh ya. Waduh, repot ya. Itu. Jadi sekali lagi harus kita nikmati Allah memberikan sehat ini, harus kita syukuri. Caranya syukurnya bagaimana? Ya seperti ini. Kita lebih dekat dengan Allah, kita sering zikir kepada Allah, baca salat kepada Kanjeng Nabi, supaya pemikiran-pikiran yang macam-macam itu hilang. Karena setiap orang itu godanya macam-macam ya. Ada yang digoda dengan dengan dunia, dengan harta, ada yang dengan kesibukannya, ada yang macam-macam. Tapi kalau kitanya dekat dengan Quran, insya Allah. Jadi sepadat apapun kalau kitanya dekat dengan Quran, yang ngaji lah gitu ya setiap hari, entah baca Yasin, entah Tabarok, itu jangan sampai lepas kita zikir Quran. Karena di sini dikatakan di ayat selanjutnya, ketika kita pengen dijauhkan dari siksa yang pedih itu, syaratnya tadi beriman kepada Allah dan Rasulnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiganya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Salah satunya adalah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ya termasuk seperti ini, ngangkat dari rumah ke sini termasuk sungguh-sungguh ini. Termasuk ya. Kalau nurutin ini mau pegel ya, badan pegel. Ya memang pegel lah. Tapi insya Allah ketika dilaksanakan, insya Allah pahalanya luar biasa. Apa di akhir ayat ini? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
itulah kebaikan bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi emang berat. Tetapi kalau kita melihat dengan kacamata iman, kacamata gaib, dilihat malaikat, kita itu disebut-sebut sama Allah pada malam hari ini di hadapan para malaikatnya. Pak Haji datang jam sekian. Itu dalam hadis itu. Pak Andar disebut-sebut sama Allah. Catat wahai malaikat raqib. Dicatat insyaallah. Walau enggak lama, walau sejam atau 2 jam paling lamanya gitu. Kemudian di ayat yang ketiganya nih, ayat ke-12 ya, 10, 11, 12. Allah janjikan yaghfir lakum itu maknanya adalah akan diampuni, karena sini fi'il mudhari' ya, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilkum jannat, imbasnya apa? Kalau sudah diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah, tempat pembalasan bagi orang beriman yang amalnya banyak, amal solehnya, maka tidak lain tidak bukan adalah jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu Pak, kalau dibayangkan di sini di ayat itu kan bahasanya itu surga itu di bawahnya ngalir. Surga ya di atas gitu, di bawahnya itu ada sungai ngalir. Secara letterlek begitu. Tapi kan dalam hadisnya surga itu belum pernah terbayangkan oleh apa? Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbayangkan oleh hati. Hanya gambaran saja. Wallahu alam, kan ada di sana itu ada sungai madu, sungai susu, sungai apa lagi? Coca-Cola ya. Ini ada lagi sungai Coca-Cola, sungai Sprite gitu kan. Ya bisa aja wallahu alam ya. Tapi ya itu belum pernah. Jadi dalam hadis itu surga itu belum pernah dilihat, walau pandangan indah dunia ada ya, yang tempat-tempat indah itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit atau terbayang dalam pikiran. Hanya digambarkan surga itu di atas, di bawah itu mengalir sungai-sungai, masya Allah. Dan kemudian orang yang telah diampuni oleh Allah dimasukkan di surga itu ternyata bukan hanya dimasukkan saja, dikasih tempat, wa masakinal thayyibah, dikasih tempat rumah yang baik. Gitu. Dikasih tempat rumah Pak. Kan ada yang melaksanakan sholat duha kasih kasih rumah. Siapa yang membangun masjid maka dibangunkan rumah di surga. Itu hadisnya sahih itu. Jadi sebenarnya banyak amal soleh itu yang nantinya akan kita temukan di sana. Tempat yang baik di dalam surga Aden. Jadi surga itu ada berapa? 7 ya. Surga Aden, surga Naim. Yang paling tinggi itu surga Firdaus, surga para nabi. Para nabi. Jadi pengennya surga Firdaus ya, tetangga sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini Kanjeng Nabi. Jadi kalau nanti seperti dapat surga Aden gitu ya, paling nanti ini dulu izin sama Allah, ya Allah pengen ke Kanjeng Nabi gitu kan. Para nabi itu surganya surga Firdaus ya. Termasuk para orang-orang soleh juga bisa ya. Kanjeng Nabi, zalikal fauzul azim, tuh. Itulah kemenangan yang paling agung. Jadi kemenangan yang paling agung itu, kesuksesan yang paling sangat sukses, sangat besar itu bukan sukses di dunia dapat istri 4, bukan ya. Ya mungkin dianggap manusia, secara manusia ya sukses gitu kan, sukses ya. Wih hebat ya bapak mah, istrinya 4, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilap gitu kan. Secara dunia mungkin iya sukses. Tapi kalau belum menginjakkan kaki kita itu di surganya, belum tentu, belum sukses. Jadi kesuksesan yang agung itu adalah kaki kita menginjakkan surga dan dikasih tempat tinggal sama Allah di surga itu. Itulah zalikal fauzul azim. Dan informasi ini adalah benar mutlak. Tidak bohong Allah itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak pernah menepati janji. Jadi Allah itu selalu menepati janji, tidak ingkar. Oleh karena itu kita dari beberapa ayat ini kita harusnya memang
tijarah atau amal-amal soleh yang kita lakukan itu kita niatkan sekali lagi ikhlas karena Allah semata. Jadi ada ilmunya, kemudian niatkan ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Karena insya Allah amal-amal yang kita lakukan selama itu niatnya karena Allah, insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan ke tahsinul Quran. Halaman 219. Ya. Masih surah Yunus ayat 19. Ayat 89. Sebentar lagi surah Yusuf ya, Masya Allah, cepat ya. Semoga umur panjang ya, kita sampai 30 juz ya. Mudah-mudahan kalaupun ada 4 orang, 3 orang kita terus saja ya. Maksudnya pengen tahu berapa tahun sih gitu ya. Ini sampai 30 juz. Seminggu sekali tuh gitu ya. Kita coba walau selembar 2 lembar gitu. Seayat 2 ayat ya. Kita mulai. Sudah ketemu semua Pak Edi? 89 sampun. Ayate qala qad ujibat da'watukuma. Sampun? Sampun ya. Ayatnya 89. Bukan. Qala surah Yunus halaman 219 alif paling atas. Sampun Maji? Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima
tattabi'an. Digunahkan wakafnya. Mulai. Itu namanya mad lazim mustaqal kalimi. Cuman masalahnya sini nun tasydid ya. Kalau biasanya enggak, bukan nun kayak waladdallin. Langsung kalau ini digunakan lagi setelah panjang guna, karena dia nun tasydid itu guna. Jadi ketika waqaf digunakan juga. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Wajawazna bibani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduh. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه. Boleh di situ. أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. Panjang. آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Hati-hati, ini ada hamzah bertemu lam sukun, jadi panjang dulu ya, 6 harokat. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. وَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ
وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمات إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون
walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Walau lumayan ya ayatnya agak mulak-malik ini kalau belum terbiasa. Jadi ayat-ayat yang agak repot itu ya agak sulit, maka kita bacanya jangan buru-buru. Jadi yang biasa saja kadang kita suka ini ya, suka ngebelibet ya. Apalagi ayatnya seperti ini. Saya rasakan ini lumayan nih ayatnya nih ya. Jadi ada fathah jadi kasroh jadi fathah gitu. Sehingga perlu konsentrasi mata dengan mulut itu seimbang. Jadi ketika panjang, ketika gunah, matanya gerak ke samping kiri ya, dari kanan ke kiri. Jadi pelan-pelan cara membacanya. Coba dicek tajwidnya satu ayat terakhir ya. Walau jaa mad wajib tasil athum kullu mim sukun bertemu kaf idhar syafawi kullu ayatin mad badal ya. Jadi ya mad badal itu cukup mudah kalau ada a i u 3 tempat ya, i mana utiya sama amanu, a-nya itu a i u itu namanya mad badal. Ayatin hatta tanwin bertemu ha. Idhar halqi ya, idhar itu ada 3, idhar halqi, idhar syafawi, idhar satu lagi idhar wajib. Iya, kalau ikhfa baru ikhfa hakiki ya. Idhar wajib ada 3 macamnya. Hatta mad tabi'i yarawul adza ada al situ al qamariyah, adza tabi'i bal alim, bal situ ada al qamariyah, alima alim mad arid lisukun. Jadi kalau kita sudah bisa menguraikan ayat dengan seperti itu, berarti kita sudah paham tajwid. Tinggal belajar makhraj. Ya, belajar makhraj itu memang harus talaqi satu-satu. Nah, sekarang kita cek satu-satu ya. Silakan dari siapa dulu? Ya, boleh Pak Endar dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla kanat qaryatun amanat wa fanafa'aha imanuha inna qauma Yunus. Nus pendek nusnya. Hati-hati qaryatunnya itu bertemu alif, bertemu hamzah. Jadi jangan ditahan. Idhar halqi. Qaryatun amanat langsung. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha inna qauma Yunus. Nus ya enggak ada wawunya ya. Jadi dia pendek langsung. Yunus. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha inna qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayati
Fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Iya, bagus haknya. Cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum. Iya, boleh. Fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Nu-nya panjang, yakunu dua harokat sama ku sama hatta yakunu mu'minin. Satu lagi Pak Haji, satu lagi wa ma kana li nafsin sin illa biiznillah. La, sekali lagi wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Panjang. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur sa'alalladzina la yaqilun. Ya, sekali lagi sa-nya pendek Pak Haji. Wa yaj'alur rijsa 'ala langsung sa'alal ladzina la. Dari wa yaj'alur rijsa 'al wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Ya, cukup Pak Haji. Ya. Unzuru ma'adza fis samawati wal ardh. Wa ma tu'mil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Sekali lagi wan nuzuru an langsung wan nuzuru apa dari satu lagi fahal yang jangan lama-lama fahal yang langsung fahal yang tadiruna illa misla ayyamil ladzina khalau min qablihim qul fantadiru inni ma'akum minal. Iya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tsumma nunajji rusulana Iya. Rusulana walladzina amanu kadzalik waqaf. Rusulana walladzina amanu kadzalik. Haqqan alaina nunajjil
haqqan alaina. Sekali lagi haqqan alaina nujil mu'minin. Ikhfa. Haqqan alaina nunjil mu'minin. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini. Nggak boleh berhenti sini ya? Iya, nggak boleh beri min. Kalau mau di min aja, fi syakim min. Tapi kurang bagus karena kan nyambungnya ke ikhfa ya. Min dini. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladin fala a'budul ladina. Awas, hati-hati. Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullah alladzi yatawaffakum. Fa-nya panjang. Yatawaffakum. Walakin a'budullah alladzi yatawaffakum wa umirtu. Yatawaffakum wa umirtu waqaf sholat. Yatawaffakum wa umirtu. Yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Ya, cukup, ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Satu lagi Pak Haji. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. ya, ganti. Subhanallah. Yusuf. Ayy hujjah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Iya. Sekali lagi, bidurring ikhfa, tanwin bertemu fa. Bidurring fala kashifa lahu illa hu. Huwa jadi hu panjang karena huruf mad ya. Wa fala kashifa lahu illa hu. Wa yuridka bi khairi fala
bi khairin fala radda li fadlih وإن يردك بخير فلا راد لفضله yusibu bihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Cukup. Ya. Wa dulu apa aja dulu? Ya a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqq. Qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Ya, tadi ya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Terus. Wa ma ana 'alaikum biwakil. Kum jadi tahan. Kum Wa ma biwakil. ana 'alaikum biwakil. Satu lagi a. Wattabi. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Iya, cukup. Di pagi, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakim. Awas hati-hati. Fussilat itu tasyid, terus ianya dua, ya ianya dua harokat sama. Ayatuhu. Ulangi dari kitabun. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Waduh. Awas hati-hati dari summa fussilat, ada tasyidnya Pak Haji. Summa fussilat min ladun hakimin khabir. Nafas perut. Summa fussilat min ladun hakimin khabir. Satu lagi, alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Sekali lagi, innani gunahnya kurang. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Ya, cukup. Kita bareng-bareng lagi sampai ayat bawah, ayat 5 surah Hud ya. Sudah ganti surah lagi nih, alhamdulillah ya. Jadi nanti kan depan insyaallah surah Hudnya sudah masuk kepada juz
12 ya. Juz 11 terlewat, kita masuk nanti juz 12. Juz 12 nanti kita nyerang surah Yusuf ya. Jadi surah-surah ini surah-surah para nabi ini ya. Yunus Nabi Yunus, Hud Nabi Hud, Yusuf Nabi Yusuf, nanti Ibrahim juga ada. Semua itu cerita-cerita yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu ya. Itu ratusan tahun itu ya, ribuan tahun bahkan ya. Itu sampai kepada kita. Wallahu alam ya, apakah memang dunia ini bisa 1000 tahun lagi, wallahu alam ya. Hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas kalau melihat tanda-tanda dunia ini kayaknya semakin dekat kepada hari akhir ya. Ini kata anak-anak murid itu, ini Pak kok enggak hujan-hujan ya, jangan-jangan tanda kiamat katanya. Emang iya tanda-tanda kiamat gitu. Jadi anak murid udah tahu ya, udah tahu. Karena mungkin searching di YouTube itu ya. Jadi menjelang akhir zaman tuh nanti ada kemarau, katanya kemarau itu sampai 2 tahun panjang berturut-turut enggak hujan-hujan. Sehingga apa? Ya kekeringan. Akhirnya orang itu punten karena enggak ada makan, enggak ada minum, orang itu berebut pengen apa? Mempertahankan diri untuk hidup, untuk mencari makan itu. Coba bayangkan kalau semua tanaman enggak hidup. Dari buah jeruk mati, buah mati, pokoknya buah-buahan mati kayaknya itu. Apalagi kalau air ya, air nggak ada nih, pasti nanti air laut ya yang disuling pasti. Oh masya Allah, ini udah kata ibu saya sih udah 3 bulan nggak hujan-hujan di kampung saya. 3 bulan. Kalau di Serang nggak tahu nih ya, mungkin ada ya 1-2 malah gitu, mungkin sebulan lah nggak hujan-hujan itu. Tapi kerasanya luar biasa. Debu itu kayak beneran masya Allah. Harus pakai masker lagi ya, pakai masker. Jadi daerah Tangerang kemarin tuh ngisi mahasiswa, dia daerah Jakarta sama Tangerang tuh ngelebihin Serang. Debunya itu zona merah. Masya Allah. Pukul lagi musim hujan aja kan daerah sana mah panas ya. Apalagi musim panas. Masya Allah. Jadi memang kita harus banyak istighfar ya, banyak istighfar. Di dalam surah Nuh ya, surat Nuh itu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Jadi dengan istighfar itu, kekuatan istighfar itu salah satunya Allah akan menurunkan hujan. Kalau enggak turun hujan kan ada kita melakukan salat apa? Salat istisqa di lapangan. Itu harusnya. Kalau gerhana kan sering ya kita sholat. Tapi kadang-kadang kalau kemarau tuh ininya kayak pada kurang paham. Harusnya sholat istisqa ini. Udah ngerasa beneran ya gitu. Jadi nggak ngeh gitu tuh kalau kemarau mah. Kalau gerhana kan memang dikasih tahu, ayo kita sama-sama melaksanakan sholat gerhana ya. Padahal kemarau sekarang juga kalau sebulan gak hujan tuh udah beneran ya, beneran istisqa. Ayo ya, baru sholatnya di lapangan minta hujan. Jadi dalam Islam itu luar biasa ya. Jadi minta ke Allah itu ada ininya, ada aturannya ya. Doa juga kan ada aturannya. Berdoa itu menyebut asma Allah ya, yang asmaul husna itu sebut salah 1 atau 2 atau 3 gitu yang kita mau. Kemudian baca sholawat kepada kanjeng Nabi. Ada adabnya doa itu, minta sama Allah itu. Termasuk minta hujan nih. Minta hujan kan artinya doa ya. Ya sholat minta hujan. Ya Allah pengen hujan, tapi Allah belum ngerasa ya, belum hujan-hujan. Iya. Enggak nyampe sore Pak. Saya juga sama pagi-pagi tuh nyiramin Pak. Sebentar ya jam 8 atau jam kalau libur tuh ya jam 7 udah kering lagi. Kering bener. Jadi masya Allah luar biasa ya. Ini kalau setahun nggak hujan, Jadi tapi di Legok sama di sini tuh alhamdulillahnya Pak ya. Air itu nggak kekurang, artinya ketika jet pembunyi itu ya ada airnya ya. Daerah saya di kampung saya udah ada yang kering sumurnya,
Sedotnya nggak keluar. Muni memuni ya, bunyi si apa tuh mesinnya tuh, tapi nggak keluar air. Padahal di tempat Ustaz kan ada sungai Ciud. Iya, tapi nggak tahu, nggak ngerti makanya. Jadi Bisa. iya, ya yang kalau orang tua sih alhamdulillah, makanya orang tua tuh bilang tadi tuh alhamdulillah katanya mama ibu mah airnya ada gitu keluar. Yang di situ kan udah nggak keluar air. Persis kayak dulu waktu bulan apa ya, pas bulan Haji atau bulan Ramadan gitu, pas Idul Fitri dulu kan sumur itu Pak, sumur Jumblang itu sumur apa? Sumur keduk, sumur gali. Dilihat tuh nggak ada airnya. Itu aja apa namanya? Ya asas sampai dasar itu kelihatan. Sumur masjidnya juga sama, ya Allah, sumur masjid juga ada airnya. Ya Allah. Jadi sudah pada ngirim air. Jadi orang tua tuh alhamdulillah dari luar dikirimkan ke sana, ke Carendang itu. Berapa tangki gitu. Atau pada ini nadahin blok gede-gede itu. Alhamdulillah udah dapat katanya. Buat minum. Karena kan air yang biasa tuh yang kalau ngisi di galon-galon itu kan disuling lagi ya. Itu mah enggak disuling lagi, dimasak aja udah itu. Hah? Enggak. Kalau di rumah saya kan memang ada airnya kan, ada mandi biasa, air sumur. Tapi kalau yang dari dikasih itu, yang dikirim dari itu buat minum, dimasak dulu tapinya. Dimasak. Gitu, Pak. Jadi Masya Allah, kalau Serang ini sampai kekeringan, disedot komplek pada nggak dapat. Oh tuh yang usaha galon itu buat mandi itu pasti, buat mandi. Ya kan kalau nggak mandi mah ketat ininya. Duh ya, kita ditimpa kekurangan air aja, Masya Allah. Jadi lemah manusia itu, doif, tidak bisa apa. Nanti belum ada dikasih musim dingin. Atis aja ya. Subuh atis ya pergi atis. Ada kayak gitu. Ya, sekarang lagi di ini hujan-hujan nih. Harusnya para ulamanya nih MUI ini ngegerakin. Ayo masyarakat jamaah di seluruh komplek kita sama-sama melaksanakan sholat istisqa gitu harusnya. Saya juga rasanya belum pernah soalnya. Saya sendiri. Iya di lapangan. Di alun-alun tuh, iya, di stadion tuh. Itu. Iya, jarang-jarang. Kalau gerhana kan sering ya kalau gerhana. Kalau istisqa jarang sekali melaksanakan. Baik, kita tuntaskan sampai ayat bawah. 3 ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وإن تولوا فإني أخاف عليكم
وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور Ya, di dalam Al-Quran itu huruf-huruf yang sangat berat itu memang biasanya terdapat di huruf isti'la. Huruf isti'la itu agak ngangkat dia, makanya jadi berat ya. Di huruf isti'la kayak so ya, bidzatis sudur. So jadi kha, gha, ta, dha, zo. Jadi ngangkat ada 7 ya. Kalau yang huruf yang ringan ada ya di lidah tuh. Huruf yang ringan itu kayak apa? Kayak la, ra tuh, lin umar, nun tuh ringan. Jadi tidak terlalu berat ya. Huruf-huruf yang tipis ya, tipis. Karena kalau huruf istilah itu dia ngangkat gitu. Di makhraj-makhraj yang berat-berat itu memang harus dilatih terus supaya terbiasa. Kalau kita tidak melatih maka ya tetap berat. Jadi satu huruf itu diulangnya berkali-kali. Ada itu yang apa? Yang selain a, i, u, ba itu ya. Ada itu lagu yang pakai lagu Latin. Hana, hina, huna, haina, hanun. Latihan huruf ha. Dana, dina, duna, daina, danun. Pakai lagu. Terus jana, jina, juna, jaina, janun. Saya dapat latihan makhraj kayak gitu ya. Kalau yang biasa kan a, i, u, ba, u, an, ani, a. Nah pakai idhar ya, pakai hukum tajwid itu. Kalau ini pakainya dia panjang fathah, panjang kasroh, panjang dhammah sama idhar, enggak sampai iklabnya gitu. Di melatih huruf ha. Huruf semua huruf ya. Ya, na, yi, na, yu, na, yai, na, ya, nun, ya. Huruf apa lagi? Na, ni, na, nu, na, nai, na, nun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi panjangnya tapi dia 2 harokatnya agak lebih panjang. Boleh sebenarnya panjang 2 harokat segitu. Nanti di mad arli sukunnya dia lebih panjang. Yang tadi ana, ina, una, aina, anun, bana, bina, buna, baina, banun. Bisa satu, bisa semuanya. Coba bareng-bareng. Kopi aja kita kasih kopi. Oh, iya, bisa itu. Cuman berapa kata?
ana ina una aina anun. Lima kata. Itu bisa enak gitu nanti ininya, makhrajnya bagus. Jadi nepatin huruf di lidah ya. La nali nalu nalaina lanun. Ra nari naru naraina ranun. Fa nafi nafu nafaina fanun. Jangan napi jangan diinikan ya, harus ada anginnya. Fa itu kan huruf hamas ya. Fa lembutkan. Fa nafi nafu nafaina fanun. Nanti sebenarnya ada yang jawabnya tuh. Wadana dina duna daina danun. Yang suaranya enak ya. Itu. Ada pertanyaan? Latihan makhraj atau tajwid ya sudah maklum. Kemarin saya ngisi anak-anak kampus itu tentang gharib ya. Jadi gharib itu memang dia harus harus dihafal. Karena gharib itu letaknya sedikit, ada 9 kalau nggak salah itu 9 tempat, tetapi dari 9 itu kan nanti kayak saktah ada 4 ya saktah, kemudian ayat sajdah ada 15, jadinya banyak gitu ya. Kalau yang ada 1 itu imalah ada 1, terus ismam ada 1, tasil ada 1, nakal ada 1 gitu kan. Saya jumlahin itu ada filenya di sini. Jadi ada 9, kemudian ditambah dengan ayat-ayat yang hati-hati bacanya. Kayak biasanya summa, di situ ada tulisannya sama aminin. Fawakihu biasanya hunya panjang, dia dibaca pendek. Fawakihu katsira. Udah saya bikinkan PowerPoint-nya itu di HP. Ini sekarang canggih ya. Jadi tinggal di-share di WA bisa itu. Nanti saya share lah di grup ya. Itu tentang pelajaran gharib kemarin saya sampaikan di kampus itu supaya bisa hafal. Karena yang namanya pelajaran gharib ini kalau nggak dihafal khawatirnya kita nyerang apa ini gitu kan. Majroha ya. Majroha itu kan tulisannya majroha memang. Bacanya majreha ya. Jangan majreha, karena saya diajarin sama abah itu sate apa sate. Kalau beli sate ya sate bah, ya itu sate, jangan sate beli sate. Karena ada yang kiroat lain itu, jadi baca wasyamsi wadduheha, jadi wadduheha pakai e, yang tepat itu pakai e. Jadi bacaan imam yang 7 ini saya lagi ngehafalin ceritanya. Yang pertama itu Imam Nafi. Imam 7 imam ini setiap imamnya punya 2 periwayat yang ngeriwayatin Quran ini. Imam Nafi riwayatnya itu Qalun dengan Warsh. Dari Qalun dan Warsh ini punya jalur banyak nih jalur. Nanti kita bacaan Qurannya imam yang kelima, Imam Asim riwayat Hafs. Nah, pertama Nafi itu riwayah Qalun dan Warsh. Kedua Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ini perawinya yang meriwayatkannya Imam Al-Bazzi dengan Imam Al-Bazzi Imam Kumbul. Yang ketiga Imam Abu Amr. Nah, Imam Abu Amr ini periwayatnya Imam siapa? Ad-Duri As-Susi. Ya pertama Imam Ad-Duri, yang kedua Imam As-Susi. Kemudian yang keempat Imam Ibnu Amir. Kenapa sering saya ini supaya saya lancar ya hafalnya. Imam Ibnu Amir. Imam Ibnu Amir ini periwayatnya 2. Pertama itu Imam Hisham sama Imam Zakwan. Dua-dua semua tuh ya. Nah yang kelima baru nih
bacaan imam Quran kita itu Imam Asim, yang pertama diriwayatkan oleh Syu'bah, yang kedua Imam Hafiz yang meriwayatkan. Jadi Imam Asim ini punya periwayat rawi. Yang pertama Imam Syu'bah, kedua Hafiz. Yang keenam itu Imam Hamzah. Imam Hamzah ini periwayatnya adalah Kholaf dan Kholad. Jadi saya sambil ngebayangin ya, Kholaf dan Kholad. Yang terakhir Imam Kisai. Imam Kisai ini periwayatnya dua, Abul Haris dengan Imam Ad-Duri. Tuh, masya Allah, kita baru satu, tapi yang goribnya ini belum hafal ya. Itu memang ya harus dihafalin supaya tidak keliru gitu. Nanti kalau di Imam Nafi riwayah Warsh itu yang banyak e-nya tuh, banyak e-nya. Nanti ada yang banyak nakalnya di di nakal itu dioper ya. Man amana jadi mana gitu. Ada, dan itu dibolehkan oleh Rasulullah. Jadi ditampung lah gitu, diakomodir. Ternyata negara ini wadduhanya nggak bisa, cenderung berat. Akhirnya apa? Wadduhe wal laili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu aneh kan ya, tapi memang begitu. Dan itu tidak merubah makna. Selama kita belajar ada gurunya, sanadnya nyambung ke Kanjeng Nabi, dan itu benar dan boleh untuk sholat. Lah kalau di sini pakai Imam Nafi riwayat Warsh ya, atau jemaah pada ngamuk pasti, bukan kabur, ngamuk pasti, ngeritik lah. Apa nih baca Qurannya salah kunci kan? Pasti ngaji di mana aja kan, begitu pasti. Jadi harus konfirmasi. Barang meteger kalau bisa mah ya. Bapak jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari pada hari ini saya ingin insyaallah dengan bacaan Imam Nafi riwayat Warsh gitu kan. Nanti zamannya nggak ngamuk kalau kasih tahu dulu, oh ternyata begitu. Ternyata Quran itu ada 7 bacaan. Enak kalau bisa, cuma masalahnya belum belajar saya juga ya. Baru satu imam ya, baru satu imam. Kalau kita belajarnya sudah semua enak gitu. Jadi bisa sendiri di rumah pakai Imam Ibnu Katsir, Imam Hamzah. Itu. Kalau itu Ustaz ya. Iya. Iya. Baca surat Al-Maun itu kan ini nih, fawailul lil musholin ini kan ditasjidin gitu. Lil musholin gitu tuh. Enggak ada tasjidnya. Apa itu ininya? Iya, ya bisa jadi. Saya kan sama Kiai Faraji itu, Ustaz Faraji ngebuka tafsir Munir ya. Yang di surah Al-Baqarah masih awal surah itu yakdzibun dibaca yukadzibun. Boleh sama Imam Nawawi Tanara itu. Imam Nawawi. Jadi pakai imam yang lain. Imam Nafi, Imam Abu Amr, Ibnu Amir membaca dengan yukadzibun, yang lain tetap yakdzibun gitu. Dan itu dibetulkan, tidak disalahkan. Jadi memang Imam Nawawi Tanara Al-Bantani itu ya masya Allah. Jadi keilmuannya luar biasa. Kan karangan kitabnya banyak. Tafsir Munir itu di situ terangkan itu. Luar biasa. Jadi bukan hanya satu keilmuan saja, jadi berbagai macam, termasuk ya qiraat sab'ahnya menguasai sampai mungkin 10 sampai 14 qiraat. Mungkin itu, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup sama-sama dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya Mujib as-sa'ilin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا
علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارحمنا يا الله بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا يا الله بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا كما ترزق البغاث اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.